Ada banyak tapi tidak berkah, ada sedikit tapi berkah. Antum kerja, rahmatullah, kerja di pekerjaan misalnya, maaf, gajinya banyak, sebulan misalnya 20 juta, tapi sholatnya susah. Tempat lain gajinya 200 ribu, tapi sholatnya enak, baca Quran nyaman. Pilih mana? Sedikit tapi berkah, banyak tapi gak berkah. Tidak ada pilihan ketiga, gak usah nekat kan. Pilih mana? 200 ribu gampang sholat, 20 juta susah sholat, pilih mana? Yakin? Bisa aja. Ya. Itu gak mudah tuh, gak mudah. Gak mudah, tapi orang beriman tuh tahu. Orang beriman tuh yang dicari berkah, bukan banyak. Makanya ketika Allah membuka pencarian rizki, dibedakan antara orang beriman dengan manusia biasa. Ya, silahkan cek Quran surah kedua ayat 168, paling kanan sebelah bawah. Ketika membuka ayat rizki, mencari rizki, itu dibuka dengan nas. Disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Ya ayyuhan nas. Ya disebutkan 360 kali dalam Al-Quran. Ayyuha 150 kali. Nas disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Ya ayyuhan nasu. Hei manusia, di mana aja kalian, mau jauh mau dekat, saya tegaskan pada kalian ya. Ya kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Kalau kamu ingin dapatkan makanan, ingin mapan hidup, maka bekerja, silahkan cari kerja. Jangkau sebagian tempat di bumi yang bisa dijangkau. Tapi caranya halal dan thayyib. Halal, ikuti regulasi dengan benar. Cari, sesuaikan aturan. Aturan dunia apalagi akhirat, ikuti itu aturannya. Ya ikuti. Thayyibah, setelah yang mendapatkan yang halal itu dengan cara yang benar, cari yang baik-baik. Thayyib, membuat kebutuhan antum tercukupi. Kalau kebutuhan fisik, membuat yang menyehatkan. Kayak orang Arab kalau ditanya, kaifa halak? Alhamdulillah thayyib. Thayyib itu artinya baik, sehat, fisiknya kuat, bagus. Alhamdulillah thayyib. Nah kalau cari makan, sudah dapat antum dengan cara yang halal, ikutin, jangan korupsi, aturan negara diikuti, administrasi, apa muslim, aturan syariat diikuti, dapat misalnya 10 ribu, pengen beli makan, cari dengan makanan itu yang membuat fisik sehat. Jadi nggak semua yang diinginkan pengen dibeli. Itu prinsipnya dalam Quran. Minum, apa fungsi minum? Menghilangkan haus. Kalau bikin hausnya hilang, itu minuman yang bagus. Nggak semua minuman itu harus diminum. Udah tahu bikin mabuk, diminum juga. Apa nih? Bir. Enak gak? Lumayan tuh. Lumayan katanya kan? Lumayan kelihatannya. Bermanfaat gak? Enggak. Sudah tahu gak bermanfaat? Gak usah dikonsumsi. Itu gak sehat. Tinggalin. Jauhi. Ini bukan bir. Ini vodka. Sama aja. Ini bukan vodka. Ini champagne. Udah sama aja. Buang. Gak ada manfaatnya. Yang manfaat itu ambil. Ciri-ciri yang tidak berkah itu adalah kadang-kadang semua pengen dikoleksi. Ya, padahal belum tentu butuh. Ya, mohon maaf, variasi itu boleh, tapi berlebihan itu yang tidak boleh. Aduh, mah minum dong. Apa pak? Sayang, jus. Jus apa? Buah naga. Oh ya udah, buah naga yang di mana? Yang di Cina. Oh, pengen ke Cina beli buah naga aja. Tut, balik, bikin capek. Makanan mau makan, mah nasi goreng dong. Ya, tinggal di Lampung. Iya pak, depan tadi persenjangan depan, Kebon Sirih. Kebon Sirih ke Jakarta, Masya Allah, terbang dulu ke sana, berangkat dulu malam-malam mengejar Kebon Sirih, nyampe sana tutup. Yuk. Nafsu tuh namanya. Ya, nah orang beriman beda, yang dicari keberkahan. Makanya ketika menyebutkan pencarian rizki orang beriman, ini menarik, kalimat halalnya dibuang, thayyibnya kemudian digandakan. Buka Quran surah kedua ayat 172, paling kiri sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei semua orang beriman, pakai alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Semuanya tanpa kecuali. Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Silahkan cari rizki min tayyibat. Halalnya dibuang kalimatnya. Muncul tayyib dijamakkan jadi tayyibat. Tayyibat bentuknya jamak, menunjuk pada banyaknya keberkahan. Kenapa halalnya dibuang? Karena orang beriman itu imannya otomatis akan membimbing dia untuk mencari yang halal. Jadi kalau antum merasa beriman, tapi terfikir berbuat yang haram, ini menunjukkan ada masalah dalam imannya. Bermasalah. La yasriqul mu'min indama yasriq fahuwa mu'min. Orang beriman itu gak akan mencuri. Saat mencuri ada iman dalam dirinya. Ini menandakan iman tidak akan mendorong perbuatan maksiat. Paham? Kalau antum mencari rezeki begini, kepikir yang halal, yang berkah, gak apa-apa sedikit yang penting berkah, maka Allah akan lipat gandakan berkahnya. Dilipat gandakan. Min tayyibati, kami banyakin tuh manfaatnya. Berkah itu banyak manfaat. Bahkan hebatnya, yang sedikit ini kadang gak pernah kepake. Saya punya teman dulu di Libya, berangkat ke sana sama-sama. Orang awak teman kami itu, Giting. Dia bawa $50 Pak. Berangkat ke sana 4 tahun,
nggak kepake. $50, 4 tahun. Nggak kepake. Bahkan dia berusaha berkhidmat dengan uang ini, membalas jasa ibundanya, saya pengen hajikan ibu saya. Dan berhasil. Ada keluarga penghafal Quran. Itu Masya Allah, luar biasa itu. Saya sering sampaikan kisah ini karena inspirasinya bagus. Ini Pak, istrinya penghafal Quran. Nyata ini. Punya sanad. Suaminya demikian. Anaknya juga hafal Quran. Suaminya kerja mungkin di tempat yang menurut sebagian orang kecil lah. Buruh kuli. Hebat tuh. Istrinya sedang ke sawah, bawa suluh. Nyambut suami macam-macam. Tapi Allahu Akbar, setiap datang tamu ke rumahnya, itu sajian luar biasa lengkap. Ikannya, buahnya, macam-macam. Dan dengan bahagia yang dia katakan, Alhamdulillah ya, Allah kasih Abi luar biasa. Setiap pulang bawa uang banyak, 500.000. Banyak. Rasanya begitu. Dan setiap ada buah, dia dapat buah. Tetangga bawa buah. Waktu makan, tetangga kirim makanan. 500.000 awet Pak. Ada keberkahan di dalamnya. Antum yang mau dicari apa? Itu kan semua titipan. Tinggal bagaimana digunakan. Yang saya sayangkan kadang-kadang, kita tidak mengeluarkan petunjuk Quran dalam kehidupan. Harta itu titipan untuk mendapatkan surga.